Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indosireningsi. Saya dari kelas 2A PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Pontianak. Di sini saya akan menyampaikan tentang terkait kearifan lokal yang terdapat di Kecamatan Kubu, Desa Kubu, Kabupaten Kubu Raya sebagai kebudayaan dan etnis Melayu. Di sini saya akan membahas lebih mendalam tentang robo-robo tradisi spiritual yang tidak dimakan zaman. Latar belakang robo-robo. Robo-robo berlatar belakang dari kebudayaan yang menurut para ahli yaitu Meleniske mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memuaskan manusia yang berada di masyarakat itu yang mempunyai kearifan lokal. Jadi, robo-robo itu mereka yang terlibat dan mereka juga yang memuaskan dirinya tentang kearifan robo-robo. Kearifan lokal mempunyai tujuan agar ada kedamaian dan kesejahteraan di sana. Kemudian, kearifan lokal yang tidak ada di Kubu ternyata tidak hanya dianusi yang mempunyai nilai yang berangkat dari masyarakat Kubu, melainkan terdapat nilai-nilai agama sehingga masyarakat Kubu menjadi masyarakat yang religius dan tidak juga meninggalkan kebudayaan leluhurnya. Dan robo-robo ini berlatar belakang dari masyarakat Kubu yang ingin meminta keberkahan dan lindungan kepada Allah di hari Rabu terakhir bulan Syafar agar di tahun depan tidak ada bencana yang melanda, dijauhkan dari bala dan digantikan dengan kebahagiaan. Metode yang saya gunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode wawancara masyarakat desa Kubu dan dari pengalaman saya sendiri. Kenapa saya meneliti tentang robo-robo ini? Karena robo-robo adalah salah satu tradisi lokal yang masih dipegang teguh sampai sekarang di desa saya, dan tradisi ini selalu diadakan dan tidak pernah dimakan zaman, dan sebaliknya robo-robo selalu mengikuti zaman. Sejarah robo-robo. Pada awalnya, acara ini digelar untuk menyambut Upo Daeng Manambon dari Kerajaan Matan atau Tanjung Pura di Kabupaten Ketapang ke Kerajaan Mempawah, yang dahulu bernama Penembahan Sengkau di Kabupaten Pontianak pada tahun 1737 Masehi atau 1448 Hijriah. Upo Daeng Manambon adalah keturunan Kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan. Upo Daeng Manambon datang ke Mempawah untuk menyebarkan agama Islam. Selain menyebarkan agama Islam, Upo Daeng Manambon juga meneruskan tahta Kerajaan Penembahan Senggau yang pada saat itu dirangkap oleh Sultan di Kerajaan Matan, Tanjung Pura. Belayarnya Upo Daeng Manambon dari Kerajaan Matan Tanjung Pura atau Kabupaten Ketapang diiringi sekitar 40 perahu. Saat masuk di Muara Kuala Mempawah, rombongan disambut dan sukacita oleh masyarakat Mempawah. Penyambutan itu dilakukan dengan memasang berbagai kertas dan kain warna-warni di rumah-rumah penduduk yang berada di pinggir sungai. Bahkan beberapa warga pun menyongsong masuknya Upo Daeng Manambon ke Sungai Mempawah dengan menggunakan sampan. Terharu karena melihat sambutan rakyat yang cukup meriah, Upo Daeng Manambon pun memberikan bekal makanannya kepada warga yang berada di pinggir sungai tersebut untuk dapat menikmati makanan itu juga. Karena saat kedatangannya bertepatan dengan hari Minggu terakhir bulan Syafar, lantas rombongan tersebut menyempatkan turun di Kuala Mempawah. Selanjutnya, Upo Daeng Manambon berdoa bersama dengan warga yang menyambutnya. Mohon keselamatan kepada Allah agar dijauhkan dari bala dan petaka. Usai melakukan doa, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Prosesi itulah yang kemudian dijadikan sebagai awal digelarnya Hari Robo-Robo, yang setiap tahun rutin dilakukan warga Mempawah dengan melakukan makan di luar rumah bersama anak saudara dan tetangga. Tradisi ritual robo-robo awalnya hanya dilakukan masyarakat suku Mempawah yang berdiam di sekitar Kuala Mempawah, 67 km dari kota Pontianak. Seiring dimensi zaman, ritual robo-robo pun akhirnya sekarang hampir dilaksanakan oleh seluruh warga Kalimantan Barat di berbagai wilayah tersebut, termasuk Kecamatan Kubu yaitu Desa Kubu. Kata Syarif Zulfi bin Ismail Alidrus mengatakan tradisi ini juga dilakukan
oleh masyarakat Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya yang dipusatkan di halaman Keraton Raja Kubu Alidrus. Ritual ini diadakan setiap tahun pada hari Rabu terakhir pekan terakhir di bulan Syawal. Kini ritual robo-robo diadakan terkait dengan upacara Tol Abala, dan masyarakat Kubu selalu mengadakan tradisi ini setiap tahunnya. Tradisi ini hanya dilakukan oleh raja-raja saja, tetapi tradisi ini dilakukan oleh semua masyarakat Kubu, tua muda, wanita tanpa terkecuali. Pelaksanaan robo-robo. Pelaksanaan robo-robo di Kubu setiap tahunnya dilakukan secara meriah, yaitu dengan makan bersama atau bersaparahan, yaitu pada siang hari antara menjelang hingga sesudah zuhur. Yang dimana sebelum membuka robo-robo dan makan-makan tersebut, masyarakat sekitar Kubu mengadakan doa bersama yang biasa disebut doa selamat, yang tujuannya untuk memohon keberkahan dari Allah dan agar masyarakat Kubu dijauhkan dari mara bahaya dan kesulitan yang diganti dengan kebahagiaan. Setelah itu, masyarakat Kubu mengadakan makan bersama. Tentu saja menu makanan itu ciri khas desa Kubu, yaitu ikan asam pedas, opor ayam putih, sambal serai udang, dan lainnya. Dan juga ada tumpeng, yaitu kue juga seperti kue putih bulu, bingke jorong, pisang, dan lainnya. Setelah makan bersama, masyarakat Kubu mengadakan buang-buang beberapa jenis makanan agar hanyut di bawah arus, juga ditandai sebagai makna bahwa masyarakat Kubu ingin selalu hidup selaras dengan sungai sebagai kekayaan daerah mereka. Di Kubu tidak hanya proses makan bersama saja, tetapi juga robo-robo di Kubu dimeriahkan dengan acara perlombaan atau pesta rakyat, yang dimana masyarakat Kubu turut hadir di dalamnya. Acara robo-robo ini dimeriahkan dengan banyak cabang perlombaan serta acara-acara hiburan seperti perlombaan sampan dayung, kano, robin, bola voli, bola futsal, dan komedi, karaoke, dan masih banyak lainnya. Hiburan disuguhkan pun bermacam selama acara meriahkan robo-robo ini, seperti penampilan tari tradisional, kuda lumping, dan banyak lainnya. Dengan adanya acara ini, banyak masyarakat diuntungkan. Ya Allah, alhamdulillah dengan acara ini sangat merasa senang sekali dapat berpartisipasi walaupun tidak sepenuhnya, karena saya juga jualan. Pendapat saya meningkat bisa dikatakan 50% dibanding hari biasanya. Berjualan sembako, bermodal jualan es dan gorengan sudah cukup bagi saya, ucap Bu Aini. Jadi, pelaksanaan robo-robo ini bukan mendekatkan kita kepada Allah saja, tetapi mendekatkan kita sesama manusia dan juga menguntungkan bagi masyarakat yang di dalam tradisi robo-robo ini. Ada apa dengan robo-robo di Kubu? Robo-robo di Kubu dilaksanakan pada hari Rabu terakhir bulan Syawal, yang dimana ritual ini mempunyai arti untuk meminta keberkahan dengan Sang Pencipta dan meminta untuk dijauhkan dari bala atau mara bahaya. Robo-robo di Kubu di dalamnya ada doa bersama, bersaparahan, dan buang-buang. Yang pertama yaitu doa bersama yang termasuk nilai agama, yang dimana doa ini ada doa khususnya yaitu doa selamat yang mengandung arti meminta keselamatan untuk dunia dan akhirat, dan juga meminta kebahagiaan untuk masyarakat di desa Kubu. Yang kedua yaitu bersaparahan, yang dimana makan bersaparahan ini selalu diadakan di tradisi ini. Makan bersaparahan ini diadakan pada jam 8 pagi. Bersaparahan mempunyai arti yaitu sopan santun, yang artinya di dalam Islam adalah adab. Dalam bahasa Arab yang artinya budi pekerti, tata krama, atau sopan santun. Arti adab secara keseluruhan yaitu segala bentuk sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti, dan akhlak. 2. Kebersamaan. Saparahan ini mengandung semangat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan nilai terakhir yaitu gotong royong. Yang ketiga yaitu buang-buang, yang termasuk nilai budaya. Buang-buang adalah salah satu ritual yang dilakukan dalam robo-robo ini, yang dimana sudah dilakukan nenek moyang saya terdahulu, yang dimana pelaksanaannya yaitu dengan orang atau kepala tokoh masyarakat tersebut membuang makanan ke sungai yang mempunyai arti yaitu
bahwa dengan adanya buang-buang ini dilarutkan ke sungai untuk merupakan simbol bahwa kita telah membuang jauh-jauh sifat buruk dan serakah kita yang ingin merusak dan menguasai alam tanpa memikirkan keseimbangan ekosistem di dalamnya. Sebagai manusia yang hidup berdampingan dengan alam, sudah sepantasnya untuk merawat dan melestarikan lingkungan alam di sekitar kita. Nilai robo-robo. Robo-robo mempunyai nilai di dalamnya, yaitu 1. Nilai ritual. Nilai ritual merupakan manifestasi esensial dari tradisi kebudayaan. Gerakan ritual tidak hanya menggunakan perantara benda, tetapi juga melalui ucapan dan gerakan yang sudah diatur dan ditentukan agar mencapai tujuan simbolik dari ritus budaya tersebut. Narsid DKK mengatakan bahwa simbol sangatlah penting untuk kepentingan penghayatan akan nilai-nilai yang diwakilkannya. Adapun nilai ritual dalam tradisi robo-robo ialah sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur nenek moyang dan melestarikan warisan kebudayaan. Kedua, nilai spiritual. Spiritual berasal dari kata spirit yang artinya jiwa atau ruh, semangat yang menjadi dasar manusia melakukan suatu tindakan. Menurut Solikin, spiritualitas bersifat komprehensif karena dalam spiritual menyentuh semua aspek kehidupan seseorang, termasuk kontribusinya bagi agama atau komunitas. Dalam tradisi robo-robo, semangat spiritual, semua panitia penyelenggara, baik itu dari pihak keraton, pemerintah, dan masyarakat lokal sangat antusias dalam menyambut kedatangannya. Semua rangkaian agenda dirancang dan dikemas sedemikian rupa dari pembukaan sampai penutupan agar berjalan dengan baik, menarik, dan meriah. Perayaan robo-robo yang sakral pada setiap prosesi adat ritual yang dilakukan dan semarak pada acara hiburan yang disajikan membuat masyarakat berkumpul meningkatkan tali silaturahmi sekaligus melestarikan budaya yang telah terjaga sejak ratusan tahun lalu. Yang ketiga, nilai entertainment. Nilai entertainment adalah bentuk pertunjukan yang diberikan untuk menghibur masyarakat. Nilai entertainment banyak disajikan terutama bagi saat acara seremonial robo-robo karena adanya atraksi budaya diantaranya pencaksilat, tarian tradisional, seni teater, lagu daerah yang dihadiri oleh semua tamu, undangan atau masyarakat di sekitar desa tersebut. Selanjutnya yaitu nilai agama yang terdapat di dalam budaya robo-robo, yaitu 1. Tunduk. Artinya, setiap perilaku mencerminkan sifat ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan patuh terhadap perintah dan larangannya. Jadi, di dalam pribadi seseorang yang memiliki budaya robo-robo akan menjadikan dirinya lebih condong takwa dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya agama sendiri merupakan pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Kedua, pasrah. Artinya, bertawakal kepada Allah mengandung arti kita harus mewakilkan kepercayaan kepadanya ketika suatu peristiwa memilukan menimpa diri. Dengan demikian, kita harus memasrahkan diri saat musibah menerpa, bersabar ketika menetapan terhadap dalam hidup, dan mensyukuri setiap episode kehidupan penuh harapan positif. Ada berbagai manfaat positif yang bisa kita peroleh dari sikap pasrah kepada Allah dalam budaya robo-robo. Kemuliaan yang tampak pada diri seseorang pada hakikatnya merupakan buah kepasrahan diri kepadanya. Seseorang yang memiliki totalitas kepasrahan tidak akan tergantung pada selain Allah. Hanya kepada Dialah ia akan selalu bergantung dan berserah diri. Dengan berpasrah diri kepada Allah, segala urusan materi dan maknawi akan teratur. Kita akan menjalankan kehidupan di dalam yang benar.
tanpa keraguan, kegelisahan, dan kekhawatiran yang berlebihan. Dengan kepasrahan total, kita akan menyadari bahwa sebaik-baiknya rencana kita jauh lebih baik rencana yang Allah susun untuk kita. Ketiga, keselamatan. Artinya, suatu keadaan aman. Dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan, dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dengan adanya robot-robot ini, berharap keselamatan selalu tercurah pada masyarakat umumnya dan dijauhkan dari bala. Keempat, yaitu kebersihan atau kesucian. Kebersihan hati yaitu kebersihan dari kebatilan, artinya hati yang sehat adalah yang terbebas dari syahwat yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah, serta dari subhat yang bertentangan dengan perintahnya. Sayangnya dalam masalah hati, manusia pada umumnya kurang peka. Sangat berbeda jika fisik yang terkena masalah sedikit mengalami gangguan, langsung konsultasi ke dokter dan berupaya membeli serta mengkonsumsi apapun yang diyakini bisa membantu proses penyembuhan. Sedangkan terhadap hati, kadang sesama sekali tidak dipedulikan dosa dan maksiat yang terhadap di dalam hati. Itu tak ubahnya unsur-unsur buruk yang terdapat di dalam tubuh. Hama yang terdapat dalam tanaman dan buih pada emas, perak, tembaga, dan besi yang menjadikan hati terus menurun kesehatannya hingga akhirnya mati. Orang yang hatinya penuh noda, apalagi sampai sakit dan mati, maka ia tidak akan lagi memiliki sifat kesatria, selalu berpikir negatif, dan enggan meninggalkan sholat. Dia pun tidak lagi tertarik mengamalkan kebenaran. Kelima, kedamaian. Artinya, dengan adanya kegiatan budaya robo-robo, sehingga nantinya jalan kehidupan akan menjadi pribadi yang penuh dengan kedamaian, tentram, dan aman. Tujuan dan manfaat robo-robo, yaitu diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan antar sesama, karena di desa Kubu banyak sekali suku baik Melayu, Jawa, Cina, dan lainnya. Di samping itu, tujuan yang paling utama pada robo-robo yaitu untuk meminta keberkahan, untuk menolak bala atau mara bahaya, dan untuk mengenang Upo Daeng Ambon sebagai pencetus tradisi robo-robo. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1. Robo-robo adalah acara syukuran memperingati kedatangan pendiri kota Mempawah atau dahulu ibu kota Kabupaten Pontianak sebelum pemekaran menjadi Mempawah dan Kuburaya, yaitu Upo Daeng Ambon dari Kerajaan Matan Martapura di Ketapang ke Mempawah. Kedua, ritual ini diadakan setiap tahun pada Rabu terakhir atau pekan terakhir di bulan Syafar. Kini, ritual robo-robo diadakan terkait dengan upacara tolak bala atau menolak mara bahaya. Ketiga, mengawali festival robo-robo dengan makan bersaperahan. Makan bersaperahan dengan lesehan seluruh masyarakat tua muda pria wanita tanpa terkecuali. Tujuannya untuk meminta keberkahan dengan Sang Pencipta yang dilakukan setiap hari Rabu di terakhir bulan Syafar. Itulah hasil penelitian saya mengenai tradisi kebudayaan lokal yaitu robo-robo. Semoga penelitian saya bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah ilmu mengenai tradisi robo-robo ini. Jika ada salah kata atau ucapan yang dalam penyampaian penelitian ini, saya mohon maaf karena kesalahan datanya dari saya sendiri dan kebenaran datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.